Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa. Di sini saya ingin berbagi kembali, berbagi ilmu dan mungkin bisa saling sharing dalam mengisi hari-hari sebagai seorang penyintas kanker. Di sini saya mencoba membuat sepatu dari sandal jepit. Kita potong talinya, yaitu untuk menutup halasnya ini kita memakai kain, kita pakai lem tembak untuk menutup dasarnya ini sehingga lebih nyaman dipakai. Nah, ini sudah kita lem tembak. Di sini kita membuat rajutan. Dasarnya saya memakai warna hijau yang akan nanti saya lemkan di keliling daripada sendal yang tadi kita buat. Kita di sini memakai benang berwarna merah dan hijau. Dasarnya saya memakai hijau, untuk atasnya juga ntar saya pakai hijau, dan untuk pertengahannya itu saya pakai merah, divariasikan dengan benang polyester berwarna merah. Nah, setelah kita buat pita seukuran sendal jepit ini, ntar kita akan tadinya saya hijau ini saya tempelkan dulu baru saya sambung ke merah, tapi karena setelah saya coba ternyata kadangkala lemnya itu kan suka merengket di sini, sehingga apabila kita merajut kembali dia akan menyangkut di headbandnya ini. Oke, jadi kita tempelkan seperti ini menggunakan lem tembak, dan sambungan tetap kita masukkan di bagian sebelah dalam. Baik, kita udah panaskan lem ini, dan kita mulai dengan bagian sambungan ini. Nah, kita kasihkan lem tembaknya, lalu bagian bawah ini kita tekan agar dia menempel dengan sempurna. Kita tekan, kembali kelilingkan lagi lemnya ini. Kembali kita jadi bagi teman-teman yang mungkin untuk beli tapak sepatu seperti ini, itu sepatu sol seperti ini harganya lumayan cukup tinggi. Jadi bagi teman-teman yang mungkin ingin mencoba membuat sepatu rajutan ya mungkin bisa untuk dipakai sendiri, itu bisa dengan menggunakan dasarnya adalah sandal jepit yang harganya mungkin lebih murah, lebih terjangkau untuk semua kalangan. Memang untuk kekuatan tapak itu lebih kuat sepatu solan ketimbang sandal jepit yang mungkin bila dipakai akan mengalami proses penakanan yang akan mengakibatkan sandal tersebut menjadi lebih tipis. Tapi kalau kita menggunakan mungkin tidak untuk setiap hari, artinya sekali-sekali kita gunakan, mungkin tidak berapa pengaruh. Kita tetap menekan sehingga dia menempel dengan sempurna keliling. Kita harus nempel keliling. Tarik dan tekan. Harus lebih hati-hati karena lem ini agak panas, dan kadang bila kita tidak hati-hati maka
dia akan menempel di tangan kita panasnya tersebut. Nah, ini sudah kita tempel keliling, Nah, mungkin untuk menguatkannya itu kita bisa menempel kembali di bagian tadi kan dari bagian sebelah sini. Nah, untuk menguatkannya kita tempel dari sebelah bagian dalam ini. Oke, kita mulai. Nah, kita menekannya dengan menarik ke atas. Nah, menarik ke atas begini. Karena di bawah sudah pasti lengket. Nah, di atas ini kita narik seperti ini agar dia lebih lengket keliling. Nah, kita bisa untuk ininya kita agak buka begitu. Oke. Kita tempel seperti ini. Terus keliling terus sampai ketemu sama yang tadi. Oke, setelah itu seperti tadi kita menekannya dengan menarik ke bagian atas sehingga dia akan menempel dengan sempurna. Ini tadi benangan sambungan untuk naik ke atas. Nah, oke, kita sudah selesai menempel bagian dari dalamnya. Ini bagian nggak kena, mungkin kita bisa ngulang sehingga lebih kokoh. Oke. Nah, kita coba untuk menekan ke bawah. Oke. Nah, untuk bagian bekas tali, maaf pencahayaannya, untuk bekas talinya ini agar tidak agar tidak tembus ini, kita bisa memberikan lem tembak. Nah, ini kita bisa kasih lem tembak sambil kita tekankan ke bagian dalam agar tidak ada rongga untuk air ketika kita jalan, mungkin di tempat yang agak basah, sehingga tidak memudahkan air untuk masuk ke bagian dalam. Oke, kita tunggu dia sampai kering. Setelah kita tutupi seperti itu, kita matikan ininya, lem tembaknya. Oke, nah kita tunggu dia sampai kering. Nah, nanti kita akan menaikkan benang ini, kita rajut naikkan ke atas untuk membuat sebuah sepatu. Nah, ini sudah jadi. Ini ukuran 38, sudah jadi sepatunya. Ini hasil karya saya. Ya, mungkin tidak berapa bagus, tapi sebagai seorang penyintas kanker, saya sudah merasa bersyukur bisa mengisi hari-hari saya dengan hal-hal yang bermanfaat. Artinya saya bisa menghasilkan sesuatu karya yang saya pelajari secara otodidak, dan mungkin bisa satu saat nanti bisa berbagi ilmu atau belajar bersama para penyintas lainnya, penyintas kanker lainnya, untuk membuat kerajinan sepatu seperti ini. Ini jadinya sepatunya, dan semoga apa yang saya lakukan bisa bermanfaat, dan mungkin untuk penyintas kanker lainnya juga bisa mengisi hari-harinya, waktu kosongnya dengan melakukan hobi atau
aktivitas yang mungkin bisa membuat rasa bahagia kita atau bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Karena seorang penyintas kanker bukan begitu divonis kanker stop untuk seluruh aktivitasnya. Kita nggak tahu kematian itu kapan. Seperti saya ada stadium 4, tapi saya tidak tahu sampai kapan waktu saya. Dan saya tidak mau menunggu waktu itu dengan hanya termenung, menyesali kehidupan, menyesali takdir yang ada pada saya. Tapi saya ingin mengisi hari-hari saya dengan hal-hal yang bermanfaat, yang berguna suatu saat. Kala saat nanti saya udah tidak ada, maka hasil karya saya ini bisa untuk menjadi pemicu, menjadi motivasi buat penyintas kanker lainnya, bahwa ada seorang penyintas kanker dulu yang bisa melakukan hari-harinya dengan lebih baik. Karena untuk penyintas kanker yang sudah stadium 4, apalagi saya sudah pernah terkena Omikron, virus corona jenis Omikron ketika di Jakarta, itu membuat saya lebih gampang merasa lelah. Saya bila melakukan pekerjaan yang agak memakan tenaga, saya mudah lelah, dan rasa sakit di bagian kanker saya sudah ada metastase ke hati, dan rasa sakit itu kerap sering datang. Tapi ketika rasa sakit itu tidak begitu terasa sakit, maka saya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat saya lebih rileks. Karena dengan melakukan suatu aktivitas, kita bisa merasa lebih rileks dalam menjalani kehidupan kita, menunggu hari ketika kita nanti pulang. Setiap manusia pasti akan meninggalkan dunia ini, kembali kepada penciptanya. Tapi saya ingin ketika saya kembali, ada sesuatu yang bisa saya tinggalkan, kenangan baik buat anak dan penyintas kanker lainnya. Teruslah berkarya, teruslah beraktivitas. Jadi seorang penyintas kanker yang selalu memotivasi dan menjadi inspirasi. Salam semangat.